Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Mita ya pada bimbingan kuat materi selanjutnya ya anak-anak ya. Tetap semangat belajar di rumah anak-anak ya, jangan malas ya. Ayo sekarang dibuka bukunya edisi 2 halaman 20. Coba dibuka. Sudah? Dibuka ya. Judulnya membuat sendiri otok-otok putar. Kemarin kalian sudah pernah membuatnya ya anak-anak ya? Bisa ya? Nah sekarang kita coba membacanya saja anak-anak tentang otok-otok putar. Diperhatikan ya, nanti dibaca di rumah ya anak-anak ya. Ada yang tahu acara Tedak Sinten? Nah, Joko ingin membuat mainan untuk acara itu. Wah, enaknya bikin mainan apa ya? Buat acara Tedak Sinten adik sepupuku. Memangnya Tedak Sinten itu acara apa? Wah, bilang seperti itu. Itu adalah acara adat Jawa saat pertama kali adik bayi belajar menginjakkan kakinya ke tanah. Dalam acara itu ada saat ketika adik bayi dibiarkan memilih mainan atau buku. Tuh, coba kalian buka halaman 20 anak-anak ya. Aku ada ide. Kita buatkan otok-otok putar saja ya. Otok-otok putar, gimana cara membuatnya kuak? Tenang saja, caranya mudah kok. Teman-teman pasti bisa mengikutinya. Nah itu, dilihat halaman 21 anak-anak. Itu bahan-bahan, alat dan bahan untuk membuat otok-otok putar. Yang pertama ada benang kasur potong sepanjang 30 cm, lem putih dan lem kanji yang agak encer. Kemudian 2 lembar kertas semen yang sudah dipotong melingkar sedikit lebar dari ukuran lubang roll selotip. Kemudian gunting, sumpit atau tusuk sate, roll bekas selotip dan juga manik-manik. Ikuti langkah membuatnya ya. Jangan lupa meminta bantuan orang dewasa ketika menggunakan gunting. Di situ ada cara-cara membuatnya anak-anak ya. Kalian kemarin sudah buat ya. Nah ini cukup dibaca saja cara-caranya biar kita ingat ya. Oke, siap? Lubangi roll bekas selotip menggunakan gunting. Masukkan sumpit pada lubang tersebut. Lubangi juga sisi seberangnya agar sumpit bisa menembus roll. Beri lem pada sumpit agar menempel dengan kuat pada roll. Buat lagi lubang kecil pada roll. Di bagian sisi kanan dan kiri sumpit menggunakan gunting. Ikatkan benang pada sumpit, kemudian masukkan masing-masing ujungnya pada lubang sisi kanan dan kiri sumpit. Terakhir, beri manik-manik pada masing-masing ujung benang. Ikat dengan kuat agar manik-manik tidak mudah terlepas. Itu halaman 21 anak-anak. Sekarang coba kalian lihat halaman 22. Nah, setelah itu tempelkan kertas semen pada kedua sisi roll yang terbuka menggunakan lem. Sesudah menempel, lumuri permukaan kertas semen dengan lem kanji, kemudian hingga rata, lalu jemur sampai meregang. Kalau mau, kalian bisa menghias bagian pinggir roll dengan kertas kado supaya lebih menarik. Dan akhirnya otak-otak siap untuk dimainkan teman-teman. Tuh, sudah jadi otak-otaknya. Otak-otak maksudnya Bu Mita ya. Seru sekali, cukup diputar langsung bisa berbunyi keras.
Itu karena kertas semen yang meregang akan menggetarkan saat manik-manik berbenturan. Artinya manik-maniknya itu bergetar ketika berbenturan. Nah, getaran dari kertas semen itulah yang menimbulkan bunyi. Sekarang sudah jarang terlihat anak-anak yang memainkan mainan ini. Padahal dahulu sangat populer. Populer itu apa? Banyak disukai. Sayang sekali, padahal mainan ini seru juga loh. Oh iya Kuak, kalau roll bekas selotip sebanyak ini, apakah bunyinya bakal lebih keras? Nah, itu disuruh mencoba. Coba saja. Seperti itu anak-anak. Sekarang itu ya, cukup dibaca saja. Intinya apa anak-anak tadi? Alat dan bahan membuat otak-otak putar dan juga langkah-langkah pembuatannya. Kok bisa berbunyi karena apa tadi anak-anak? Kertas semen yang meregang akan bergetar saat manik-manik berbenturan. Jadi saat manik-manik tersebut berbenturan, kemudian kertasnya itu bergetar sehingga mengeluarkan bunyi. Itu kesimpulannya ya. Sekarang lanjut anak-anak, halaman 23. Coba diperhatikan, dilihat ya halaman 23 ya anak-anak ya. Judulnya berbeda-beda tetapi tetap satu. Itu judulnya ya. Mau menemukan benda-benda menarik yang tidak terduga? Coba bantu orang tuamu ketika sedang membersihkan rumah. Bambu. Apa ini ya? Gitu. Kemudian anak kecil itu mengambil. Coba tanya ibu, bisa berbunyi. Ternyata dia berbunyi kalau digoyangkan. Nah, itu halaman 23 anak. Sekarang dibuka halaman 24. Yuk. Kamu mau main angklung, Nak? Aha, jadi bendanya ini namanya angklung ya, Bu? Ya, itu alat musik tradisional. Tradisional itu apa sih, Bu? Sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan dilakukan sejak lama secara turun-menurun oleh orang-orang daerah tertentu. Itu artinya tradisional, anak-anak. Cara membunyikannya itu dengan digoyang-goyangkan. Jadi angklung itu cara membunyikannya itu bagaimana anak? Digoyang-goyang. Wah, suaranya jadi lain ya. Tapi bunyinya cuma bisa seperti itu ya. Kemudian ibunya menjawab anak-anak, ya, sebuah angklung hanya bisa mengeluarkan satu macam bunyi saja. Tapi keras bunyinya, bisa diubah-ubah. Nah, itu ibunya menjelaskan anak-anak. Untuk mengeluarkan bunyi yang lain digunakan angklung yang panjang, bambu tegaknya ini berbeda. Jadi untuk memainkan sebuah lagu yang utuh, maka diperlukan beberapa pemain dengan angklung yang berbeda-beda. Itu ada gambaran anak. Kalian lihat halaman 24. Itu ada satu set angklung untuk menghasilkan 8 macam nada atau bunyi. Tuh. Ya. Sekarang halaman 25 anak-anak. Kasihan orang zaman dahulu ya, untuk main musik saja harus punya banyak teman. Kalau sedang sendiri ya cuma bisa main angklung dengan satu nada yang sama terus. Hahaha, nggak begitu juga kali. Kemudian ibunya menjelaskan lagi anak-anak. Sejak dahulu bangsa kita pandai membuat aneka alat musik dari benda-benda yang tersedia di lingkungan masing-masing. Ada alat musik yang terbuat dari bagian tubuh tumbuhan, ada juga yang dibuat dari bagian tubuh hewan. Cara memainkannya pun bermacam-macam.
bermacam-macam. Ada yang digoyang-goyang, ada yang dipukul, ada yang dipetik, dan juga ada yang ditiup. Wah, cara memainkannya mirip dengan angklung. Itu kalian lihat halaman 25 anak-anak. Cara membunyikan musik atau cara menggunakan alat musik itu. Bisa? Sekarang kalian buka halaman selanjutnya, halaman 26. Nah, itu anak-anak. Beberapa alat musik tradisional. Nah, di situ ada alat musik yang dipetik, contohnya sampai, kecapi, dan sasando. Kemudian alat musik yang dipukul itu ada bonang, gendang, calung. Alat musik yang ditiup ada suling, triton, pereret. Nah, itu. Heran deh, alat-alat musik itu bentuknya bermacam-macam. Bahan pembuatnya pun berbeda-beda. Cara memainkannya juga lain-lain. Tetapi mengapa semuanya bisa kita pakai untuk bermain musik? Kemudian ibunya menjawab, anak-anak, itu karena semua alat musik sebenarnya bekerja dengan cara yang sama. Semuanya menggoyangkan sesuatu sehingga mengeluarkan bunyi. Sekarang baliknya, ayo. Halaman berapa anak? Halaman 27 ya. Ya, setiap alat musik pasti memiliki bagian yang harus digoyangkan agar berbunyi. Tetapi cara menggoyangkannya bisa berbeda-beda. Bisa dengan digerakkan bolak-balik, dipukul, ditiup, digesek, ditekan, ditarik, atau juga dipetik. Di situ ada gambarnya anak-anak. Bila angklung digoyangkan dengan menggerak-gerakkan bagian bawahnya. Kulit penutup di kedua ujung gendang digoyangkan dengan pukulan. Badan pereret digoyangkan dengan udara dihembuskan ke dalamnya. Kemudian senar atau dawai kecapi digoyangkan dengan cara bagaimana anak-anak? Memetiknya. Coba perhatikan alat musik kesukaanmu. Bagian apakah yang bergoyang ketika alat itu berbunyi? Gitu. Kemudian Kuak bilang lagi anak-anak. Nah, dengan membuat goyangan di bagian yang berbeda-beda pada alat musiknya, pemain musik bisa membuat bermacam-macam bunyi. Wah, aku baru tahu kalau ucapan guru juga cocok untuk alat musik. Hah? Memangnya apa sih kata gurumu? Ibunya bertanya seperti itu. Katanya, walaupun kita berbeda-beda, tetap satu. Ternyata benar, walaupun alat musik kita berbeda-beda, cara mengeluarkan bunyinya tetap satu, yaitu digoyangkan atau bergoyang. Hahaha, gitu. Halaman 27 ya. Sekarang coba kesimpulannya. Apa anak-anak? Kesimpulan bacaan halaman 23 sampai halaman 27 tadi apa? Seorang anak menemukan apa tadi alat musik? Angklung. Cara menggunakan angklung diapakan anak-anak? Digoyangkan. Dan angklung hanya bisa mengeluarkan satu macam bunyi saja. Kalau memainkan sebuah lagu, kita harus menggunakan apa anak-anak? Satu set angklung itu ya. Nah, ada bermacam-macam alat musik ya anak-anak ya. Yaitu ada yang dipetik, contohnya gitar, kecapi, sasando, sampai. Kemudian alat musik dipukul, contohnya drum, gendang, bonang. Kemudian alat musik yang ditiup, contohnya seruling, triton, pereret, seperti itu. Kesimpulannya itu ya. Bisa? Bisa anak-anak? Bisa ya. Pinter. Sekarang coba
soal-soal print-printnya dibuka. Ayo, kita lanjutkan ya. Kemarin sampai nomor berapa anak-anak? Sampai nomor 41 ya. Sekarang lanjut ya anak-anak ya. Nomor 42. Nomor 42, apa yang dimaksud acara tedak sinten? Apa tadi anak-anak? Acara tedak sinten itu acara adat Jawa saat pertama kali adik bayi belajar menginjakkan kaki ke tanah. Tuh jawaban nomor 42 Nana ya. Sekarang di situ ya. Sekarang nomor 43. Sebutkan alat dan bahan membuat otok-otok putar. Alatnya tadi banyak anak-anak ya. Ada apa saja? Rol bekas, gunting, benang kasur. Kemudian 2 lembar kertas semen, lem putih, lem kanji, sumpit dan juga manik. Nomor 44. Yang menimbulkan bunyi pada otok-otok putar adalah apa tadi anak-anak? Getaran kertas semen saat manik-manik membenturnya. Itu sehingga mengeluarkan bunyi. Nomor 45. Cara memainkan angklung. Tadi caranya bagaimana anak-anak? Dengan cara digoyangkan. Pinter di situ ya. Lanjut nomor 46. Tradisional yaitu apa anak-anak tadi? Sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan dilakukan sejak lama secara turun-menurun oleh orang-orang di daerah tertentu. Nomor 47. Sebuah angklung hanya bisa mengeluarkan bunyi sebanyak berapa macam? Berapa macam anak-anak? 1, pinter, tetapi keras bunyinya. Ya, bisa diubah-ubah. Nomor 48. Untuk mengeluarkan bunyi yang lain digunakan angklung yang bagaimana anak-anak? Angklung yang panjang, bambu tegaknya berbeda. Pinter. Lanjut nomor 49 ya. Untuk memainkan sebuah lagu yang utuh diperlukan apa tadi anak-anak? Beberapa pemain dengan angklung yang berbeda-beda. Tuh. Lanjut nomor 50. Ya. Nomor 50. Satu angklung untuk menghasilkan maksudnya itu satu set angklung untuk menghasilkan berapa tadi? 8 macam nada atau bunyi. Jadi satu set angklung itu menghasilkan 8 macam nada. Lanjut nomor 51 ya. Bagaimana cara memainkan trompet? Bagaimana nak? Dengan cara bagaimana? Meniupnya atau ditiup. Nomor 52. Bagaimana cara memainkan gitar? Dengan cara dipetik. Pinter. 53. Bagaimana cara memainkan drum? Diapakan anak-anak? Betul sekali, dipukul. Nomor 54. Bagaimana cara memainkan tamborin? Bagaimana? Digoyang-goyangkan. Nomor 55. Sebutkan alat musik yang cara memainkannya yaitu dengan cara dipetik. Contohnya apa tadi? Gitar. Kemudian sampai, kecapi, sasando. Tuh.
Sekarang lanjut nomor 56. Sebutkan alat musik yang cara memainkannya dengan cara dipukul. Contohnya apa tadi? Dipukul anak-anak. Contohnya apa tadi yang dipukul? Bonang, gendang, calung, drum. Ya. Nomor 57. Sebutkan alat musik yang cara memainkannya ditiup. Contohnya apa tadi anak-anak? Suling, triton, pereret, trompet. Ya. Nomor 58. Alat-alat musik bentuknya macam-macam. Bahan pembuatnya pun berbeda-beda. Cara memainkannya juga lain-lain. Tetapi mengapa bisa dipakai untuk bermain musik? Mengapa anak-anak? Mengapa? Karena semua alat musik sebenarnya bekerja dengan cara yang sama, yaitu menggetarkan atau menggoyangkannya sehingga dapat mengeluarkan bunyi. Ya. Itu ya. Bisa? Pinter. Muridnya Bu Mita pinter-pinter. Sekarang nomor 59. Bilah angklung digetarkan dengan cara bagaimana anak-anak? Menggerak-gerakkan bagian bawah. Ya. Nomor 60. Kulit penutup di kedua ujung gendang digetarkan dengan cara diapakan anak-anak? Dipukul. Nomor 61. Badan pereret digetarkan dengan cara bagaimana tadi? Bagaimana? Udara yang dihembuskan ke dalamnya atau ditiup tadi ya. Nomor 62. Senar atau dawai kecapi digetarkan dengan cara bagaimana anak-anak? Memetiknya. Nomor 63. Terakhir nomor 63 ya. Walaupun alat musik berbeda, cara mengeluarkan bunyinya tetap satu, yaitu dengan cara apa tadi? Digoyangkan atau dengan cara digetarkan atau menggetarkan benda tersebut atau alat musik tersebut. Gitu. Bisa anak-anak ya? Sudah siap ya? Sekarang coba disiapkan alat tulis dan buku tulisnya. Bu Mita dikte 10 soal. Nanti kalian tulis jawabannya saja. Siap? Yuk. Nomor 1. Nomor 1. Sebutkan 3 bahan saja membuat otak-otak putar. Tadi kan bahannya banyak sekali ya. Coba kalian sebutkan 3 saja. Bisa? Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Bagaimana cara menggunakan angklung? Cara menggunakan angklung tadi bagaimana? Diapakan biar bisa berbunyi angklungnya? Sudah? Nomor 3. Nomor 3. Angklung itu hanya bisa mengeluarkan berapa macam bunyi? Satu angklung itu bisa mengeluarkan berapa macam bunyi? Sudah?
Nomor 4. Satu set angklung itu bisa menghasilkan berapa macam bunyi? Satu set angklung bisa mengeluarkan berapa bunyi atau berapa nada? Bisa? Nomor 5. Nomor 5, sebutkan satu alat musik saja yang cara menggunakannya dipetik. Satu aja. Nomor 6, sebutkan alat musik yang dipukul atau cara memainkannya dengan cara dipukul. Sebutkan satu alat musik saja. Nomor 7. Nomor 7, sebutkan satu alat musik saja yang cara menggunakannya ditiup. Sudah? Nomor 8. Nomor 8, angklung itu terbuat dari apa? Alat musik angklung itu terbuat dari apa? Nomor 9. Nomor 9, pereret. Pereret itu cara menggunakan alat musik pereret itu dengan cara bagaimana? Nomor 10 terakhir, cara menggunakan alat musik gitar. Caranya itu bagaimana? Nah, sudah selesai anak-anak ya. Kalau sudah, nanti jawabannya difoto, dikirimkan ke grup ya anak-anak ya. Nanti kita lihat. Anak-anak, jangan malas belajar ya. Mungkin kalian bosan di rumah terus, tapi nggak boleh malas, nggak boleh bosan, harus tetap semangat belajar agar menjadi anak pintar ya. Itu saja dari Bu Mita ya. Besok berjumpa lagi dengan Bu Mita pada bimbingan kuak yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak. Tetap semangat rajin belajar ya. Nggak boleh malas ya. Dadah.